Pada zaman dahulu, di sebuah daerah di negeri Siambul, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, hiduplah 7 pasang putra-putri yang lahir kembar siam dengan kembar berpasang-pasangan. Marudum Sakti lahir kembar dengan Putri Pinang Masa, Buyung Selamat dengan Putri Mayang Mengurai, Sampurago dengan Putri Subang Bagelan, Tonggak Detonang dengan Putri Pandan Bajelo, Sapu Jagat dengan Putri Loyang Bunga Emas, Roger dengan Putri Sentanggi, dan yang bungsu Tuntun dengan Putri Bungsu. Di negeri inilah ketujuh putra tumbuh dengan berani, dan ketujuh putri tumbuh menjadi gadis dan cantik jelita. Di antara ketujuh putra, yang paling gagah pemberani adalah Roger, dan ketujuh putri yang tercantik adalah Putri Pinang Masa. Suatu hari, warga heboh dikejutkan dengan Putri Pinang Masa yang menghilang. Ketujuh saudara laki-laki Putri Pinang Masa sibuk mencari ke sana dan kemari. Namun, tidak menemukan keberadaan Putri Pinang Masa. Dan tiba-tiba, Datuk Motah datang dan memberitahu kepada saudaranya bahwa Putri Pinang Masa dibawa lari dan akan dikawinkan dengan Raja Dewa Sikarabadai, anak dari Raja Telni Telanai Jambi. Ketujuh putra berkumpul untuk bermusyawarah apa yang harus diperbuat. Dalam musyawarah tersebut, Datuk Marudum Sakti, abang tertua, berkata, "Wahai adikku Roger, di antara ketujuh putra yang paling gagah dan berani adalah engkau. Maka sepantasnya lah engkau yang menjemput Putri Pinang Masa." Semua saudara yang lain bersependapat dan saling bersahut-sahutan. "Ya, saya setuju." Dan diikuti yang lain, "Saya juga setuju." Dan keesokan harinya, Roger berangkat seorang diri ke negeri Jambi. Pada saat itu negeri di Jambi begitu ketat. Dengan rasa letih dan penat setelah perjalanan begitu jauh, Roger sampai di pintu masuk gerbang istana. Tidak ada kecurigaan dari pengawal. Dan bertanyalah pengawal tersebut, "Wahai anak muda, hendak kemanakah engkau seperti habis berjalan jauh?" "Saya berasal dari negeri Indragiri, ingin mengadu nasib di negeri Jambi." Dengan wajah lesu dan letih, akhirnya Roger dibawa masuk dan dihadapkan kepada Raja Telni Telanai. "Hai anak muda, siapakah nama engkau dan dari mana engkau berasal?" tanya Raja Telni. "Ampun Baginda, hamba Roger dari negeri Indragiri," jawab Roger. Tanpa diketahui dengan Raja Telni Telanai bahwa Roger adik dari Putri Pinang Masa. Akhirnya, Raja Telni senang dengan Roger dan dibolehkannya tinggal di istana. "Baiklah Roger, kau boleh tinggal di istana." "Terima kasih Baginda." Pada saat itu, Roger tinggal di istana dan Putri Pinang Masa mengetahui keberadaan adiknya. Namun ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang hubungan mereka. Raja Telni Telanai menguji Roger dengan mengutusnya untuk menumpas perampok yang meresahkan. Namun Roger selalu berhasil berkali-kali. Kemudian ia diangkat menjadi dubalang negeri dan akhirnya Roger ikut untuk melawan Belanda. Pada malam keberangkatan melawan Belanda, Putri Pinang Masa secara diam-diam menemui adiknya dan memberikan selendang cindai sebagai pusaka. Berbekal cindai dan kesaktian yang dimiliki Roger, ia berhasil menggempur mundur pasukan Belanda. Segenap raja istana menyambut Roger sebagai pahlawan. Karena jasa-jasa Roger kepada kerajaan, Raja Telni Telanai menganugerahkan gelar Datuk dan mengukuhkan Roger sebagai dubalang utama. Maka lengkaplah gelar Roger sebagai Datuk Dubalang Utama. Dengan berjalannya waktu, Raja Telni Telanai mulai sakit-sakitan. Akhirnya ia pun menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Raja Dewa Sikarabadai. Namun sejak pemerintahan dipegang Raja Dewa Sikaraba, kerajaan menjadi lemah. Pengkhianat muncul di kalangan istana. Peluang ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menekan raja muda itu. Setelah dibujuk dan didesak oleh para hulu balang mata-mata Belanda, akhirnya
Raja Dewa Sikarabadai menyetujui perjanjian dengan Belanda. Dan akhirnya Roger pun ditangkap dengan tangan diikat dan akan ditenggelamkan di tengah-tengah samudera. Pada waktu hendak naik kapal, tiba-tiba terjadi peristiwa gaib. Dengan izin Allah, Datuk Roger menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dengan tidak munculnya Roger cukup lama, Belanda menganggapnya telah mati. Setelah Roger dinyatakan mati oleh Belanda, akhirnya Belanda menyerang kerajaan. Pasukan Raja Dewa Sikarabadai banyak yang gugur. Dalam kejadian ricuh peperangan, tiba-tiba Datuk Roger muncul dan meminta izin kepada Raja Dewa Sikarabadai. Akhirnya, Roger dan pasukan kerajaan berhasil membuat mundur pasukan Belanda. Para pengkhianat ditangkap dan dihukum mati. Kerajaan kemudian kembali menjadi aman dan damai. Raja Dewa Sikarabadai memimpin dengan arif dan bijaksana. Setelah kerajaan menjadi aman, akhirnya Roger memutuskan untuk kembali ke Indragiri. Ia pun pergi menghadap Raja Dewa Sikarabadai. "Ampun, Baginda, kini saatnya hamba harus pulang. Jika memerlukan bantuan hamba, panggillah hamba di desa Siambul, di Hulu Batang Gangsal, Seberida, Indragiri," kata Datuk Roger. Mengetahui adiknya Roger akan kembali ke Indragiri, Putri Pinang Masak pun bersimpuh di hadapan suaminya, Raja Dewa Sikarabadai, dan memohon, "Maafkan Dinda, Kanda. Sebenarnya Dinda adalah kakak kandung dari Datuk Roger. Ia ingin bertemu Dinda. Izinkanlah Dinda pulang ke Indragiri bersamanya. Dan Dinda akan kembali ke istana untuk melahirkan anak kita." Betapa terkejutnya Raja Dewa Sikarabadai mendengarkan ucapan Putri Pinang Masak. "Benarkah itu, Datuk Roger?" "Benar, Baginda," jawab Datuk Roger dengan singkat dan menunduk. Dengan mengetahui persaudaraan mereka yang dirahasiakan, namun mengingat jasa Roger dengan kerajaan Jambi, akhirnya raja pun memakluminya karena istrinya tetap akan kembali ke istana lagi. Dan akhirnya Raja Dewa Sikarabadai ikut menemani istrinya Putri Pinang Masak pulang ke Indragiri bersama Roger. Di keesokan harinya, sebelum keberangkatan Putri Pinang Masak dan Roger, Raja Dewa Sikarabadai menyerahkan plakat kerajaan yang berisi maklumat bahwa hutan yang berada di Jambi akan diserahkan kepada anak cucunya melalui keturunan dari Putri Pinang Masak. Perjalanan yang dilalui begitu jauh, melintasi hutan-hutan besar, sungai-sungai kecil, hingga tibalah di sebuah desa kecil dan mereka memutuskan untuk beristirahat di desa itu. Mengingat kakaknya sedang hamil muda, Roger khawatir dengan kesehatannya. Mendengar Roger akan membawakan Putri Pinang pulang, Datuk Marut Sakti, abang pertamanya, memberikan pengumuman kepada semua saudaranya dan kepada masyarakat untuk menyambut kedatangan Roger dan Putri Pinang Masak. Sesuai plakat kerajaan yang diberikan oleh Raja Dewa Sikarabadai, anak dari keturunan Putri Pinang Masak akan berkembang menjadi suku Kubu dan Talang Mama yang menguasai hutan Jambi. Hingga kini, kedua suku tersebut masih dapat kita temui di daerah-daerah pedalaman Indragiri Hulu dan Jambi. Namun dengan berkembangnya zaman, sebagian suku tersebut beradaptasi dengan penduduk luar dan berkembang modern dan maju. Sebagian ada yang tak mau. Mereka tetap bertahan hidup di dalam hutan untuk menjaga peninggalan nenek moyangnya. Pesan moral. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa dalam bersaudara, kita harus selalu kompak dan membantu jika salah satu mengalami masalah dan kesulitan.